Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang eh, bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 4 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia hari ini tanggal 4 September 2023 ya. We need to let each other go. My life is not as together as it seems. It's time for me to heal now. I feel you even though we are apart. You came closer than anyone. Ya, dia tidak bisa membiarkan kamu deket-deket dulu sama dia karena aku lihat di sini situasi dia lagi nggak baik-baik saja, mungkin secara finansial atau memang dari keluarganya eh, ada pertentangan. Ya intinya ada suatu situasi di dalam kehidupan dia itu lagi kacau gitu ya, sehingga dia tidak membiarkan kamu untuk mendekati dia terlebih dahulu. Dia ingin menata kehidupannya menjadi lebih baik dulu, baru nanti dia akan mempersilahkan kamu datang ke kehidupan dia. Because aku bisa ngomong kayak gitu karena my life is not as together as it seems ya. Hidupku itu nggak sesuai dengan apa yang kamu lihat gitu ya. Jadi apa yang kamu lihat kalau aku itu bahagia, kalau aku itu bersama dengan seseorang, atau aku itu fine-fine aja. No, aku tidak seperti itu. Aku lelah, aku capek, aku harus berkelut dengan kehidupanku yang suram seperti itu. Aku masih harus berjuang dengan finansial. Aku harus bisa memperbaiki perekonomian keluarga seperti itu ya. Aku juga harus menata hatiku kayak gitu ya. Aku hancur, aku terluka gitu. Aku memiliki beban berat yang masih harus aku apa panggul gitu ya. Masih harus aku apa pikul gitu ya. It's time for me to heal now. Sekarang ini aku butuh healing gitu ya. Ini waktunya aku untuk healing terlebih dahulu. Biarkan aku sendiri, biarkan aku menyelesaikan masalahku terlebih dahulu, kata dia gitu ya. I feel you even though we apart ya. Aku selalu merasakan kamu itu berada di dekat aku kok gitu ya. Walaupun kita udah berpisah, aku masih sayang sama kamu, aku masih cinta sama kamu, makanya di sini aku masih merasakan kehadiran kamu itu selalu ada di dekat aku, selalu ada di sisi aku gitu ya. Walaupun situasi kita sekarang tuh udah berjarak, kita udah putus, kita udah tidak berkomunikasi, kita udah nggak saling ketemu ya, kita udah berjarak jauh gitu. Tapi karena aku masih mencintai kamu, aku masih punya perasaan yang sama seperti dulu, jadi aku tetap masih merasakan bahwa kamu itu selalu ada di sekitar aku, bahwa kamu itu selalu ada di kehidupan aku, bahwa kamu itu ada di dekat aku gitu ya. Karena kamu memang punya tempat tersendiri di hati aku gitu. Jadi nggak bakalan bisa dengan mudahnya tergantikan kayak gitu. You came closer than anyone. Kamu kamu itu tahu kan, kamu itu lebih kenal aku seperti apa. Kamu lebih dekat dari siapapun, ya. Kamu lebih paham tentang aku dari siapapun gitu. Bahkan di sini tanpa aku bicara, tanpa aku menerangkan panjang lebar, kamu tahu apa tujuan aku, apa mau aku, eh, apa yang sedang aku lakukan, bahkan kamu tahu gitu ya. Kayak kamu itu masang mata-mata di badan aku gitu, sehingga kamu itu tahu segalanya tentang aku gitu, kata dia. Oke, kemudian kartu romansnya ya. Let your friends help you ya. Kayaknya aku butuh seseorang untuk membantu aku gitu ya.
pay attention for the red flags untuk membantu aku bisa melepaskan red flags yang ada di dalam diriku gitu ya. Red flags apapun itu ya. Dan dia hari ini tuh pengen mengekspresikan cinta dia sebenarnya sama kamu. Bahkan di sini dia berkeinginan ingin menikah dengan kamu atau paling tidak itu eh, kenaikan level lah dari hubungan kita yang kemarin itu kita mungkin belum sempat berkomitmen, belum sempat berpacaran, dia pengen berpacaran sama kamu. Kalau kalian udah berpacaran di sini, dia pengen adanya suatu pertunangan. Kalau kalian di sini sudah bertunangan, dia pengen ada suatu pernikahan. Because dia adalah orang yang pernah menjalin hubungan di masa lalu dengan kamu. Yes, mungkin dia mantanmu atau mungkin belum sempat menjadi mantanmu baru PDKT-an terus dia hilang begitu saja. Nah, inilah orangnya. Inilah perasaan dia terhadap kamu karena dia masih punya red flag ya. Masih ada apa ya? Caution. Caution itu eh, perhatian waspada gitu ya. Ada yang sesuatu yang harus dia waspadai gitu ya dalam diri dia. Ya mungkin dia masih punya trauma, masih punya kebiasaan buruk ya, masih egois, ya semacam itu. Intinya ini bisa membahayakan hubungan kamu dengan dia. Nah, nampaknya let your friends help you ini ya mungkin karena dia punya trauma di masa lalu dengan pasangan dia sebelumnya gitu ya. Jadi dia butuh konsultasi dengan teman-temannya ataupun orang-orang yang lebih paham dan udah berhasil dalam percintaan gitu ya. Karena aku lihat di sini dia serius loh sama kamu pengen wedding di sini ya. Dan ini orang masa lalumu gitu, seorang mantan. Oke, kita lihat lagi keterangannya dari si tarotnya. Ada Knight of Wands reverse, ada the Tower reverse, ada Six of Wands reverse, kemudian Seven of Pentacles. Oke, dua lagi. Banyak kan? Oke, cukup. Ada Ace of Wands reverse, kemudian the Hierophant reverse. Jadi perasaan dia hari ini tanggal 4 September 2023. Oke. Oke, kemarin saat dia masih menjalin hubungan sama kamu, sebenarnya dia itu belum siap untuk berkomitmen. Bahkan dia belum tahu pada siapa hatinya akan berlabuh. Dan bahkan dia itu ya belum yakin aja gitu dengan siapa. Dan aku lihat di sini memang orang ini tuh masih suka ke lain hati gitu ya. Masih suka melompat ke A, ke B, ke C gitu, menjalin hubungan dengan A, B, C kayak gitu. Jadi dia tuh belum mau, masih takut untuk menjalin suatu komitmen dengan seseorang ya di sini. Jadi makanya di sini bisa aku bilang kan kalian mungkin belum pacaran, baru PDKT PDKT-an tapi belum ada komitmen kata pacaran gitu belum ada. Ya karena dia belum tahu hatinya itu mau dia labuhkan ke siapa gitu ya. Dia masih mau mencicipi dulu ke sana ke sini ke sana sini gitu ya. Dan aku lihat juga di sini eh, orang ini orang yang suka melompat dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin dari pekerjaan suka berpindah-pindah. Dia masih nggak yakin apa dia nggak bisa gitu eh, betah di satu tempat gitu atau mungkin tempat tinggalnya suka berpindah-pindah ya karena orang ini tuh memang sifatnya tuh nggak betahan gitu ya nggak bisa berlama-lama di suatu tempat atau di satu hati gitu ya. Ya memang itulah lumrahnya orang ini gitu ya. Ciri-ciri orang ini sifatnya memang seperti itu, suka berpindah-pindah dari segi apapun dalam kehidupan dia. Bahkan di sini kalau misalkan di suatu saat dia pengen sesuatu atau dia ada ide gitu ya tentang suatu hal. Mungkin misalkan gini, dia pengen punya hubungan sama kamu ya, pengen pengen pacaran sama kamu. Oke, orang ini cukup impulsif ya, jadi dia suka
mengikuti apa yang sekarang dia pikirkan, kemudian dia akan lakukan tanpa dia tindak lanjuti dan dia yakini dulu gitu ya. Benar-benar dia yakini. Jadi dia apa yang sekarang dia pikirkan itulah yang sekarang dia pengen lakukan gitu. Makanya di sini saat dia punya ide, misalnya pengen nih punya hubungan sama kamu, ya dia akan datengin kamu. Dia akan datengin kamu, terus ya apa nih yang pengen dia lakukan? Mungkin nggak langsung menjalin hubungan kan, belum belum yakin kan, karena dia belum yakin orangnya kan memang masih takut untuk berkomitmen, ya mungkin dia eh, apa TP-TP ya, TP-TP itu apa, tebar pesona. Ya tebar pesona dulu, atau eh, pamer kesombongan, ya dia misalnya orang kaya bla bla bla, dia pekerjaan A B C gitu, ya intinya dia pamer seperti itu ya untuk menarik perhatianmu gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, dia justru malah lambat laun itu pergi dari kamu ya, pergi gitu ya, nggak menyelesaikan hubungannya dengan kamu, tahu-tahu ngilang gitu aja, tahu-tahu udah nggak berkabar, tahu-tahu eh, ngeghosting kamu, dan akhirnya kamu kan yang nyariin gitu ya. Kamu yang nyariin, kamu yang kebingungan, kamu bingung dengan hubungan ini mau digimanain. Ya akhirnya kamu yang keteteran, kamu yang gerasak gerusuk nyariin dia gitu ya. Dan ya, memang sifatnya orangnya seperti ini gitu. Dia pengennya dia yang dikejar-kejar gitu. Padahal dia yang memberikan harapan palsu gitu. Ya, jadi sulit ya. Orang ini memang punya sifat yang pelin-pelan banget dan akhirnya menimbulkan banyak masalah. Ya, makanya dia mungkin sampai sekarang pun belum nikah-nikah ya, atau mungkin pernah kalau punya menjalin hubungan dengan banyak orang tuh ya nggak pernah sukses karena orangnya pelin-pelan dan masih belum tahu apa yang dia inginkan gitu. Makanya setiap dia menjalin suatu hubungan, hubungan dia selalu hancur ya karena sifatnya seperti ini gitu ya. Masih suka sama yang A B C gitu ya, masih suka melompat ke sana sini, pindah ke lain hati kayak gitu. Oke, ada The Tower. Aku lihat di sini ya, mungkin di sini, hmm, karena ini perasaan dia ke kamu ya. Jadi aku lihat di sini, walaupun situasi kalian sekarang udah berubah, kalian udah berpisah ya, ternyata dia baru sadar ya. Ternyata dia sadar setelah kalian berpisah, orang yang ingin dia jadikan pasangan itu cuman kamu. Ternyata dia cinta banget sama kamu. Bahkan dia di sini nggak bisa ngelupain kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus. Bahkan dia bilang nih kan, I feel you even drove we apart, kata dia. Walaupun kita ini udah berpisah, aku selalu merasa kamu itu ada di dekat aku gitu ya. Saking dia cinta banget sama kamu, saking dia bucin banget sama kamu. Ya, jadi nggak ada yang bisa menggantikan kamu di sisi dia, nggak ada yang bisa menggeser kamu di hati dia, nggak ada yang bisa merubah pikiran dia tentang kamu dari orang lain, nggak bisa itu. Kamu itu udah tertanam di otak dia, udah nempel banget, eh bahkan mungkin kayak pakai lem apa, lem Alteco kali ya. Udah kenceng banget, kuat banget gitu ya, eh, kehadiran kamu di hati dia, di pikiran dia, nempel banget gitu ya. Jadi eh walaupun kalian di sini berpisah, dia selalu kepikiran kamu, dia masih sayang sama kamu, dia nggak rela gitu ya kamu pergi dari dia. Walaupun di sini dia yang eh, membiarkan kamu pergi. Bahkan dia yang ngeghosting kamu, dia yang mutusin kamu, dia yang apa namanya nyakitin kamu di sini ya. Tapi justru malah dia yang nggak terima kalau misalkan kamu pergi gitu ya. Sifat dia memang pelan-pelan, sulit, sulit untuk kita mengerti mau dia ini apa gitu ya. Sulit banget. Nah, tapi karena situasinya udah seperti ini, situasi dia juga lagi kacau, situasi antara dia dengan kamu juga lebih kacau kan. Ya ini akan atas kelakuan dia sendiri ya, atas perbuatan dia sendiri ya, mau nggak mau situasi sekarang dia harus bisa menahan gejolak dari hati dia, dari pikiran dia untuk segera bertemu dengan kamu. Akhirnya dia menerima situasi sekarang tuh kamu dan dia nggak bisa komunikasi, nggak bisa
punya hubungan dulu kayak gitu ya. Karena situasinya mendukung kalian untuk menjaga jarak terlebih dahulu, menarik diri satu sama lain kayak gitu ya. Oke, lanjut Six of One Reverse. Ya, aku ngelihat di sini memang dari sisi dia tuh dia nggak percaya diri dengan diri dia sendiri atas hubungan ini gitu ya. Mungkin dia masih insecure, mungkin dia ini banyak perbedaan dengan kamu, mungkin beda usia, beda agama, beda status gitu ya. Status apa nih? Status pernikahan ataupun status eh apa? Sosial kayak gitu mungkin beda gitu. Jadi makanya di sini dia nggak percaya diri sama diri dia sendiri atas hubungan ini ya. Dan ini aku lihat cukup besar sampai-sampai dia itu kayak eh, apa merasa kayak insecure, kayak mau kayak melakukan effort ke kamu itu kayak kok kayak nggak dihargai sih gitu. Padahal itu sesuatu yang lumrah bagi suatu pasangan kan, atau mungkin bagi seseorang yang menyukai lawan jenisnya gitu. Misalkan gini, dia merasa dia udah effort gitu kan, karena dia cinta sama kamu, dia menghubungi kamu gitu. Di awal dia menghubungi kamu. Dia merasa itu kayak effort yang wow banget bagi dia, tapi bagi kalian gitu ya, orang yang dia suka, wajar dong kalau misalnya kamu suka sama aku, kamu menghubungi aku duluan. Masa kamu yang suka aku yang menghubungi duluan? Kamu kan aneh gitu ya. Jadi menurut dia kalau dia udah ngehubungi kamu duluan tuh kayak suatu effort yang wah gitu bagi dia. Itu udah effort yang tertinggi gitu ya, level level yang udah bagus banget bagi dia untuk perubahan dalam hubungan ini kayak gitu. Dan akhirnya ya karena kamu beranggapan bahwa ya itu wajar dong, kan kamu yang suka sama aku, jadi wajar dong kalau kamu yang ngedatengin aku duluan. Nah, jadi kamu menganggap itu kayak biasa aja gitu. Nah, akhirnya dia di sini beranggapan bahwa ya effort dia itu kayak nggak dihargai sama kamu. Seperti itu. Dan ada Seven of Pentacles. Dan aku lihat di sini berarti kalau Seven of Pentacles tuh ya em, dia memang lagi fokus ya cari uang untuk memperbaiki finansial dia. Di sini bahkan dia udah punya bayangan itu kalau nanti dia punya suatu hubungan dengan seseorang atau komitmen yang serius ya pernikahan gitu ya, dia nikahin kamu gitu, dia udah mapan kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini eh, dia saat ini tuh lagi memikirkan ya, lagi memikirkan tentang kembalinya hubungan kamu dengan dia gitu ya. Jadi dia pengen memiliki pemikiran yang lebih jelas tentang apa yang dia inginkan dari kamu di masa depan gitu. Intinya saat ini tuh dia lagi berproses, lagi mengevaluasi dan lagi menyusun rencana strategi nanti sama kamu itu maunya kayak mana gitu ya. Eh Gini, oke, aku memang mau nikahnya sama kamu. Tapi sebelum aku nikahin kamu kan aku butuh modal, modal untuk melamar kamu, modal untuk pesta pernikahan, modal untuk ngebiayain kehidupan pernikahan kita nantinya gitu. Jadi saat ini tuh makanya dia lagi berproses juga secara finansial dan karir. Nah, itu semua dia lakukan ya untuk mengambil kesempatan lagi yang mendapatkan kasih sayang. Bahkan di sini kalau dia datang nanti ke kamu, dia akan memberikan kasih sayang yang penuh full sama kamu. Ya, dan aku lihat juga di sini dia udah bisa menunjukkan keinginan dia, ya, menunjukkan keinginan dia dan apa sih keinginan dia itu? Ya inginnya nikah sama kamu, memiliki hubungan sama kamu. Jadi kalau dia di sini udah datang sama kamu, berarti dia udah siap mantap dengan semua halnya, dengan semua modalnya, modal cinta, modal harta, modal kepercayaan diri, modal keyakinan diri ya, modal untuk speakingnya, berbicaranya sama kamu, berbicara untuk bersama, apa, modal
mental dia untuk bertemu dengan keluargamu gitu ya. Jadi di sini kalau dia udah datang berarti dia udah siap dalam segala hal kayak gitu. Ya, dan aku di sini melihat untuk saat ini tuh dia lebih bersabar dulu men apa, dalam garis di belakang garis start ya, intinya di belakang garis start dia sedang mempersiapkan untuk ke arah kamu. Ya, jadi dia lebih sabar untuk mempersiapkan segalanya. Dan itu juga, modal untuk mengejar kamu gitu ya, mengejar kamu nantinya. Ya, jadi, dia ingin sekali dayung semua pulau semua 2 pulau terlampaui. Ribet amat gue ngomongnya. Oke, intinya seperti itu. Dia pengen sekali action tuh langsung dia dapetin tanpa ada hambatannya. Makanya di sini dia sedang mempersiapkan dirinya dan membuat strategi. Ya, membuat strategi ke kamu gimana nih biar nanti ketika gue datang lo langsung terima. Bahkan orang tua lo akan setuju. Bahkan kita akan lancar sampai ke pertunangan, ke pernikahan, dan menjalin suatu rumah tangga. Dan di dalam rumah tangga nanti kita nggak akan kekurangan secara finansial. Seperti itu ya, dia pengennya mulus, mulus, mulus aja ya. Ya, tapi kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Kehidupan tidak akan selamanya mulus ya. Cuman itulah rencana dia gitu ya di Seven of Pentacles. Seven of Pentacles itu artinya perencanaan ya untuk ke depannya seperti apa. Dan kesabaran untuk menunggu prosesnya gitu ya. Ace of Wands reverse. Jadi saat ini tuh terutama hari ini ya tanggal 4 September aku melihat memang benar-benar dia itu belum percaya diri sama kamu ya. Maksudnya itu belum percaya diri itu percaya diri tentang hubungan kamu dengan dia. Kalau misalkan dia sekarang datang untuk memperbaiki hubungan, dia takut kamu akan tolak dengan mentah-mentah tanpa sebelum dia menjelaskan ya niatan dia di sini dia takut kamu akan langsung menolaknya ya. Jadi eh aku melihat bahwa saat ini tuh memang benar-benar banyak sekali kemunduran di dalam hubungan ini gitu ya antara kamu dengan dia. Dia masih merasa takut ya, merasa cemas banget ya karena dia melihat selama ini tuh dia nggak berjuang keras dengan hubungan ini gitu ya. eh Dia salah persepsi, mungkin dia berpikir dia pernah berjuang keras tapi nyatanya enggak itu. Makanya hubungan ini tuh jadi ya begini, apa, nggak jelas, sering putus nyambung ya, nggak berhasil, nggak sukses ya. Jadi aku lihat di sini, mmm, memang, sulit gitu ya. Bahkan di sini dia mencoba untuk move on dari kamu pun, terus menjalin hubungan dengan orang lain pun, itu pun sulit gitu ya. Sulit untuk, bisa langgeng juga, untuk bisa apa, sempurna juga jalan jalan percintaan dia gitu. Ternyata sulit banget ya. Jadi, dia sekarang mengikuti kata hati dia aja dulu. Kalau memang harus berencana mengevaluasi, ya dia akan mengevaluasi terlebih dahulu. Ya, terutama hari ini ya, dia masih belum yakin untuk datang ke kamu. Gitu deh. Jadi, dia pengen membuktikannya itu ya nanti ketika dia udah bener-bener mantap dengan strategi dan rencana kemudian dengan persiapan dia, aku lihat itu akan segera dia lakukan. Tapi untuk sekarang aku lihat belum gitu ya. Bagi dia itu belum ada keberanian ya, belum ada kesiapan dari dia. Oke. Ya, dan dia melihat juga ya terutama perasaan dia sama kamu sekarang tuh eh kayak kok kamu tuh kayaknya udah pudar gitu ya, rasa cinta kamu ke aku tuh udah pudar gitu. Padahal di sini dia masih pengen mempertahankan hubungan ini, dia masih menjaga baik perasaan ini, tapi kayaknya kamu tuh udah pergi dari dia.
kamu udah kayak nggak peduli sama dia, kamu kayak udah nggak punya gairah lagi sama dia. Itulah salah satunya yang membuat dia makin nggak yakin lagi dengan hubungan ini. Ini masih bisa dipertahankan atau enggak, kayak gitu ya. Terutama hari ini, 4 September ya. Jadi hari ini tuh dia kayak masih bingung, masih nggak percaya diri karena dia melihat kayak kamu itu udah pergi jauh dari dia, kamu udah kayak nggak peduli sama dia, kayak kamu itu udah menutup akses dia untuk tahu tentang kamu. Kamu itu memblokir mungkin sudah ya, mungkin kamu sudah memblokir dia, kamu tidak mengizinkan dia tahu segala hal tentang kamu gitu ya. Intinya dia merasa kayaknya sama kamu ini udah semakin jauh, udah apa ya, udah hilang gitu rasa rasa cinta kamu sama dia gitu. Bahkan di sini pengertian sedikit pun dari kamu aja udah hilang, sedikit aja itu kayaknya udah nggak ada gitu ya. Nah, tapi dia tetap optimis ya, dia akan tetap sabar menunggu waktu yang tepat untuk kamu bisa menerima dia lagi kayak gitu ya. Karena the Hierophant Reverse ini artinya adalah kartu kesabaran menunggu waktu yang tepat untuk memiliki orang yang eee, dia inginkan dalam hidup dia, gitu ya. Siapa orang yang dia inginkan? Yaitu kamu, gitu. Ya jadi, sambil menunggu situasi dia juga membaik dan sambil menunggu emosi kamu reda, di sini dia akan menunggu kamu dengan sabar, menunggu situasinya, menunggu waktunya dengan sabar, gitu. Kapan waktu yang tepat, gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Hierophant Taurus, ya, ada Taurus. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.